Tapi menurut lu kalau lu jadi Teddy Park, kira-kira lu bakal membuat musiknya sama atau enggak dengan yang sebelumnya? Pasti lu punya rasa penasaran pengen membuat genre yang berbeda enggak sih? CEO-nya ini itu seorang produser musik, yang mana dia sering banget membuat lagu untuk Blackpink. Jadi sebagian besar lagu Blackpink itu diproduksi oleh CEO-nya namanya Teddy Park. Nah, dia punya label namanya The Black Label, punya agensi namanya The Black Label. Dia bikin grup pertamanya itu Meow. Wah, ini bakal menjadi challenge ya. Iya, karena karya-karya yang sudah dia buat kemudian dibawakan oleh Blackpink itu kan kebanyakan populer gitu ya. Betul. Bisa jadi nih ini ada beban berat juga yang diberikan karyanya gitu. Betul. Salah satu siapa Meow itu tadi kan. Betul. Ibaratnya dia punya tanggung jawab besar, punya ekspektasi. Ekspektasi juga yang besar dari ini. Itu dia karya yang diberikan. Iya, itu dia menjadi sering diperbincangkan, diperdebatkan, yaitu antara grupnya si CEO ini yang bikin lagu-lagunya Blackpink, Meow, itu dengan dari adik dari Blackpink sendiri di agensi yang sama, yaitu Baby Monster. Oh, Baby Monster itu adiknya Blackpink. Jadi satu company ya. Nah, company. Cuma Baby Monster ini tidak dipegang oleh tidak diproduksi oleh yang ini Teddy Park ini. Teddy Park. Jadi akhirnya muncullah ekspektasi bahwa kayaknya Meow ini bisa menurunkan konsepnya si Blackpink, karena kan yang produserin kan si Teddy Park kan. Ya, secara tidak langsung mungkin kayak ada keturunan genetik gitu ya. Tapi di satu sisi harusnya Baby Monster nih yang harus bisa menginikan the next yang bisa menurunkan Blackpink-nya harusnya. Kan itu ekspektasinya begitu kan. Ekspektasinya saat ada Baby Monster ini debut, wah dia bisa nih bisa menurunkan konsep Blackpink. Tapi tiba-tiba Meow debut, ya kayaknya bisa Meow nih yang menurunkan konsep Blackpink ini. Begitu. Itu ekspektasi yang ekspektasi besar yang tanggung jawabnya besar juga tuh oleh grup. Nah, jadi kita akan tonton apakah konsepnya Meow ini sama atau kurang lebih sama nggak dengan Blackpink ya. Tapi sebenarnya menurut gue sih nggak terlalu penting ya. Kayaknya grup mana yang mau disamakan dengan grup sebelumnya gitu. Jadi sih dia pengen punya warna sendiri kan. Kalau gue mungkin itu dia juga pengen punya integritas dan mempunyai identitas, karakter dan lain sebagainya. Tapi dengan dengan dia sebagai pendatang baru itu jatuhnya kan debut kan pendatang baru gitu kan. Diharapkan juga ingin menyerupai atau menyamai generasi sebelumnya gitu. Betul sih. Misalnya pengen bisa sebagus itu gitu. Iya, bisa jadi pengen selevel gitu lah. Tapi menurut lu kalau lu jadi Teddy Park, kira-kira lu bakal membuat musiknya sama atau enggak dengan yang sebelumnya? Pasti lu punya rasa penasaran pengen membuat genre yang berbeda enggak sih? Musik yang beda gitu. Gue udah capek, gue bikinnya Blackpink kayak gini gitu. Sebelumnya ada lagi kakaknya Blackpink, 21, hampir mirip tuh. Ya gue pengennya ketika gue di label gue sendiri, gue pengen memunculkan idealis gue sebetulnya. Oh, bisa jadi juga, karena itu kan sama ini kan ikut konsepnya si agensi yang si Blackpink ini kan. Ada campur tangannya gitu. Gue pengennya konsep gue kayak gini, agensi gini, lu bikin kayak gini. Ketika dia bikin agensi, makanya akhirnya dia bikin agensi sendiri untuk membuat, kayak gue pengen bikin genre yang berbeda, yang gue banget gitu. Itu juga bisa masuk akal juga sih, karena kan itu sebagai bentuk mungkin kayak ide-ide yang sudah dia buat kemudian tidak sejalan dengan agensi, akhirnya kan dia pendam tuh. Nah, mungkin ini adalah satu karya-karya yang terpendamnya, yang tidak sepaham dengan agensi sebelumnya gitu. Mungkin tidak bisa dia keluarkan 100% di agensi yang sebelumnya. Itu. Karena dia dulu jadi produser, sekarang dia CEO nih, gue bisa punya hak. Sudah idealis gue bisa buat playmaker, bisa menjadi creator gitu kan. Jadi semua dia build dengan apa yang dia mau gitu kan. Nah, ini adalah mungkin salah satu pure dari hatinya gitu. Jadi dia mungkin pengen memunculkan karya baru, idealis baru pada dia di grup Meow ini mungkin ya. Kalau saya sih
Kayak gitu harusnya kemungkinan ya. Ya. Ekspektasi gue nggak besar ya, gue cuma santai aja lah gitu. Lalu gue mikir kayak tadi bilang, Teddy Park ini kan dia punya, selain ini, si Miao ini kan dia punya agensi lain, punya artis lain lah, penyanyi solo gitu. Yang gimana lagu penyanyi solonya sendiri ini juga nggak Blackpink gitu. Maksudnya nggak genre yang agensi sebelumnya, tapi dia punya warna sendiri lah. Ya. Gue mikirnya bisa jadi Teddy Park itu malah menyamakan nama yang artis sebelumnya yang kayak artis solonya. Jadi bukan ngikutin Blackpink, tapi dia bikin warna sendiri lah. Dan gue rasa juga mungkin ini juga salah satu warna yang berbeda juga dari generasi sebelumnya gitu kan. Tapi satu nih, Apa dong? sebelum kita tutup nih ya, ini ya udah. Lu masih ingat yang Baby Monster? Ya, inget-inget dikit lah. Mana yang oke? Hah? Baby Monster 4 ya? Kalau nggak salah ya? 7. Ah, 7 ya? 7. Apa lagi sih gua? Oke, terima kasih untuk jangan lupa ya. Jadi kita nggak bisa langsung. Oke ya, ini cuma bercanda guys. Oke, jadi itu dia ya kita bahasan kita tentang Miao ya. Ya. Miao.